Si Jengger mulai kewalahan. Jengger binti binong klewer-klewer. Kecepirit kapalen. Sosokan ngomong mami gue yang jengger. Kalau mami gue jengger nggak mungkin dapat ini guys. Nih nggak mungkin dapat ini guys. Kalau dia lagi mana yang mau guys? Kagak ada yang mau guys. Soalnya jengger sih bernana lagi. Yang pakai akun buzzer, akun bodong lagi. Apa nggak capek katanya ngoceh-ngoceh sendiri? Ya enggak lah, gimana dia yang ngocehin setiap permasalahan orang kayak orang gila. Tahu aja urusannya orang kagak, kenal aja kagak diocehin sama dia. Nah, kalau gue ngoceh kayak gini, wajar dong karena kan awal dia yang mulai. Kenapa sekarang justru diem? Kenapa lu diem jengger? Lu ngomong ya. Makanya orang diam itu jangan sok-sokan lu tahu tentang kehidupan pribadi orang. Giliran sekarang dia omol-omolin, nyinyirin, geledek-geledekin, lu nya diem baik. Maksud lu apa jengger? Takut apa sudah kecepirit? Jengger, lu tuh memang lupa ingatan jengger. Pakai akun palsu terus kemudian bilang, "Kenapa DP jadi gini sih?" Harusnya gua yang tanya sama lu jengger. Kenapa lu jadi hilang ingatan? Gua gini kan karena lu jengger. Ya gak? Kena mental gak? Kena lah. Gue mau pakai filternya jengger yang dibilang sama balak-balaknya itu, aduh glowing gitu kan balak-balaknya. Nih ya, nih filter si jengger kalau lagi live yang lu kan bilang, glowing. Duh, nih ya secara nggak langsung ya gue mau kasih tahu nih sama kalian semua. Nih pada waktu nih dia kan ngatain gue pansos ya masalah Laura. Sejak kapan sama almarhumah Laura ajak gue kagak tahu dan gue kagak kenal ya. Terus kemudian dia bilang gue pansos dong. Justru lu yang pansos. Orang lagi berduka ya guys ya. Coba lucu deh guys. Orang lagi berduka mana dia punya etika guys ya. Terus kemudian ya gue mau kasih tahu nih lagi berduka dia bikin konten coba. Ya ampun, pas orang lagi berduka bikin konten, etikanya di mana lu jengger? Ingat ya jengger ya, gue mau kasih tahu lu nih jengger. Gue itu jengger, petarung tunggal jengger ya. Gue mau kasih tahu lu ya, petarung tunggal. Gak perlu gue itu pakai buzzer atau akun-akun bodong atau bayar orang untuk ngehajar lu ya. Kalau berani lu duel sama gue jengger, itu baru itu gak menang bacot itu. This is the real me Dewi Persik. Dengan pintarnya bilang dia aja tidak pernah nanggapi perasaan merong-merong. Kenapa sih kata akun-akun buzzernya. Nih gue mau kasih tahu ya akun buzzer yang bodoh. Gue mau kasih tahu nih sama lu nih, dia bakalan nanggepin gue karena dia tuh takut sama gue. Ya, gue mau kasih tahu nih, takut. Coba kalau orang miskin, orang lemah, baru dia injek tuh sosokan kayak jagoan. Ngerti lo? Gue potong nih ya. Gue gunting nih pakai gergaji. Pakai gergaji kok pakai gunting. gergaji nih jengkernya, gergaji nih. Coba deh, semenjak gue itu nyinyir kayak begini, semenjak gue itu ngeledekin si jengger binti binong binte kewer-kewer bernanah kecepirit kapalan itu, mana pernah dia ngocehin Fuji, udah gak pernah lagi kan. Berarti ada hikmahnya, ngerti gak lo? Ya jangan pada rame-rame, jangan pada sibuk ibaratnya pakai akun-akun basah karena kagak ada gunanya. Mental gue itu bukan mental sampah. Gue tuh mentalnya udah mumpuni ya. Udah gue tuh anaknya polela dari kecil, udah biasa melihat kehidupan yang sangat keras jengger. Beda sama lu yang ngaku-ngaku anaknya direktur, yang ternyata cuma anaknya mandor doang. Sebenarnya nggak ada salah sih mau anaknya siapapun, cuma jangan sombong ya, jangan sombong. Sekarang lu kena apanya lu kena jenggernya kan. Klewer gue gunting nih jenggernya bentar lagi, kertek alot saya udah tuwir.
Kemudian guys, si akun-akun dikunci dengan follower yang dikit atau akun-akun bodongnya bisa bilang begini. Dengan seperti itu DP ketahuan kelasnya low banget. Emang ada kelasnya ya? Kalau menzolimi orang dengan memberantas kezoliman tuh kelasnya beda, hai ya, nggak ada kelas low. Ibaratnya kalau dalam hukum Islam itu ya, kalau misalkan ada orang yang zolim menghardik anak yatim, open donasi tanpa transparan, itu darahnya halal ya. Kalau dalam agama gue, ya semua agama sih bagus, tapi kan gue sesuai dengan peraturan dari agama gue. Seperti itu. Kalau gue mah bukan marah, lu aja tidak bisa menilai gue marah sama ngeledek. Jadi sebenarnya yang pintar ini siapa sih? Atau pura-pura bodoh? Atau memang bodoh beneran? Buat para neti yang sosokan memberikan saran sama gue, mendingan lu nonton Nyai Official, di situ lucu banget ya. Biar lu bisa membedakan siapa yang merong dan siapa yang merong-merong alias Gilda, sama siapa yang bercandain sama ngebully. Ya, orang ngebully, ngeledekin itu beda sama orang merong-merong ya. Biar lu bisa ngebedain ya. Terus gue juga mau kasih tahu nih sama neti alias neti buzzer yang fake itu ya. Nih gue mau kasih tahu sama lu semua. Lu lihat nggak sekarang Nyai Jengger lu itu ngebully si Fuji? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Kan gue udah bilang, awas Jengger kalau lu sampai senggol-senggol Fuji lagi. Makanya ya sekarang nggak senggol-senggol karena takut, ngerti? Ibaratnya ya selama ini orang diinjek sama dia, sosokan dia tahu kehidupan pribadi orang, tapi nggak ada orang yang speak up ya. Sampai kapan lu semua mau dijajah sama si Jengger binti Binong? Ini adalah bad influencer yang melegalkan prostitusi, melegalkan narkoboy. Coba itu yang mau kalian jadiin panutan, ha? Si Nyai Jengger binti Binong bin Klewer kecepirit ke kapalan itu. Dia memperingati hari AIDS hari Rabu tanggal 1 Desember. Kok tiba-tiba dengan ketawa ketiwi melegalkan prostitusi sama melegalkan narkoboy. Coba orang lain dikatain pakai narkoba, dirinya sendiri melegalkan narkoboy. Itu gimana otaknya? Sengklek atau kayak gimana itu guys? Coba deh. Terus kemudian ya yang lucunya lagi, nggak ada tuh ceritanya Dewi Persik ibaratnya tambah low dengan begini. Nggak, kecuali gue merong-merong. Orang gue ngeledekin bukan merong-merong. Bedain dong, orang ngeledekin sama merong-merong tuh beda. Udah jelas beda. Ini juga astagfirullahaladzim ya. Kita itu memberikan fakta ya bahwa si Jengger binti Binong ini melegalkan prostitusi. Terus kemudian masalah donasi yang kemarin yang di di Semeru, Anda ya mental akhlaknya moralnya rusak. Gue mau tanya ini, kalau rusak jadi baik kagak apa-apa. Yang gue tanya ngapain gitu, fakta lu kok matiin kolom komentarnya, itu fakta loh. Ini wajib diurus nih guys, ya kan? Oleh ini kan admin pengelola akun Instagram Pesantren Bima. Nah, ini harus diurus nih, siapa itu? Ya, jadi di sini kita wajib mengingatkan dan menegur dong pengurus pesantren ini. Kenapa? Karena agar para santriwati ya itu nggak meniru sesosok bad influencer yang melegalkan prostitusi dan melegalkan narkoboy serta memakan sumbangan dari Semeru. Itu tidak boleh ya. Coba kita tanya yang Semeru itu, coba dibuka dong, transparan dong. Dari 90 ngomong sekarang 40, berarti 50 jutanya itu kemana? Jangan kok tiba-tiba ini menjadi sesosok bad influencer dijadikan tema gitu loh sama kiai. Dikasih fakta nggak terima, langsung dimatiin kolom komentarnya. Wahai pengelola pesantren Bima, haruskah santri dan santriwati Anda mental akhlak moralnya dirusak terlebih dahulu oleh sesosok bad influencer yang menghalalkan prostitusi dan menghalalkan narkoboy?
Bangun admin, bangun admin. Lagi nih guys, nih gue kasih didapat info ya. Masa pada waktu almarhumah Laura itu ya kan mau dimandiin sama mau dikremasi, jenazah itu kan dipindah dari kediaman duka. Nah si Jengger binti Binong Dajjal laknat ini ya nggak bisa datang dong. Iya, so sedih, nangis sambil lu, padahal dia jadi bahan gunjingan karena keluarga Laura itu nggak setuju gitu ya, nggak setuju dengan caranya gitu. Karena apa, masih sempet aja loh saya pansos bikin konten sama siapalah gua nggak tahu itu kakak-kakaknya itu. Aduh mah depan kamera dong itu semuanya. Ya ampun, gimana sih kakak-kakaknya juga nggak ngajarin etika, udah tahu lagi berduka bisa mau bikin konten buat Laura almarhumah. Itu gimana sih? Ya Allah Gusti Pangeran. Jadi ceritanya guys, dia ini tiba-tiba sama wartawan-wartawan itu ya, tiba-tiba bawa kamera ya, terus mau ngekonten gitu. Coba perasaannya di mana? Kagak lihat perasaan keluarganya, sahabat-sahabatnya ada nggak ada loh yang ngekontenin almarhumah Laura. Dia dong sok-sokan menangis, menangis, terus kemudian ngekontenin dong sama kameranya sama tim-timnya itu yang tak punya perasaan itu. Dajjal binti Binong bin Klewer kapalan guys, kecepirit, memalukan banget, memang tak punya hati. Terus kemudian dia bilang katanya kumpul kebo, kayaknya kumpul kebo deh, sedang dekat dengan 4 pria. Jawaban mengejutkan, enggak sih kumpul kebo, hubungan tanpa status aja. Yo, gue sih orangnya nggak munafik. Kumpul kebo sama nggak munafik itu beda artinya. Ini ketahuan banget orang ini memang kebanyakan minum baygon guys. Coba kumpul kebo sama nggak munafik ya udah jelas beda lah. Gak munafik itu ya dalam agama itu bukan berarti diharuskan kumpul kebo. Lu ajaran agama mana Binong, Jengger, bintil Dajjal. Ya ampun DJ, ini kan secara nggak langsung itu kan ngajarin anak-anaknya untuk tidak menikah kan, tapi menghalalkan segala cara dengan berzina. Coba, pantas Allahu Akbar. Dan ada panggilan 2 kali dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kok nggak datang-datang? Gua nggak tahu sih kasusnya apa. Tapi apakah aparat yang bertugas harus menjemput paksa yang katanya si aset negara ini? Awas lu ya, jangan sampai nanti nangis terus anak dijadiin tameng lagi. Ya, Jengger binti Binong Klewer kecepirit kepala. Haruskah kau selalu ku mengalah? Fales Jengger, di mana nada lu yang nyanyiin Jengger? Sekarang pencitraan, naruh pajang PP-nya si Laura, padahal dia sendiri lagi pansos. Kalau memang teman bener, teman yang memang peduli berduka, nggak mungkin bikin konten naruh kamera. Menguntungkan sepihak dan egois banget hanya demi keuntungan AdSense. Buat akun-akun buzzer ataupun siapapun itu yang dikunci yang mengatasnamakan peduli terhadap gue, sudahlah, thank you banget kalian peduli sama gue. Tapi perlu lu tahu semuanya, gue tak sebodoh itu Furgoso. Yang penting gue kan gak merong-merong. Ini hiburan yang manja buat Dewi Persik ya. Enak gak dibully? Enak dong. Ya itu kayak si Jengger itu yang suka ngebully orang-orang. Kalau dia gak takut sama gue, dia akan ngebahas Fuji. Buktinya ngebahas Fuji aja udah kagak kan sekarang kan. Takut lah. Nih biar kalian lihat ya, yang sosokan para buzzer tuh biar dibuka mata hatinya nih ya. Kalian tuh boleh cari duit dari jadi akun buzzer, tapi setidaknya kalian buka hati lu ya. Satu,
musuh-musuhnya itu sudah 84 orang. Dari Kak Usi, Andika, Baim Wong, Chris Hatta, Fadli, Fuji, Amanda Manopo, Rizky Bilar, Lesti, Nindya, Tata, Janeta, Kiki The Potters, Rachel, Via Valen, Agnes Mo, Zaskia Gotik, Barbie, Billy, terus udah gitu siapa lagi ya? Banyak lagi yang lainnya ya. Banyak banget lagi yang lainnya. Belum lagi dia memang kepengen masuk neraka, ya kan? Dia pengen pesta katanya di neraka, pengen ketemu katanya, ya enggak, dan dia nggak kepingin ketemu orang-orang Indonesia katanya, dia pengennya ketemu sama orang-orang luar biar bisa pesta di neraka. Terus juga ada podcastnya dia ya yang sok-sokan English tapi ternyata kakak bisa guys. Bu, gue itu untuk mencapai karir seperti sekarang ini butuh 12 tahun, Bo. Ya, apa 12 tahun lu cari sensasi atas masalah orang. Terus lu ngatain influencer kayak Teong. Ah, lu kayak apa? Lupa. Terus dia bilang, sekarang artis mendekati influencer. Di mana harga dirinya? Kebanyakan baygon lu. Kebanyakan baygon lu ya. Makanan, minuman, makanannya boleh beda, tapi minumannya lu sendiri guys. Pantas itu untuk si jengger. Terus juga beraninya ngatain orang miskin dikatain gembel, padahal orang-orang itu nggak pernah minta makan sama doi, ya nggak sih? Terus sekarang lawan istri pejabat, tiba-tiba dia langsung ngomongnya rakyat biasa. Ya ampun, rakyat biasa, yang akunya rakyat biasa. Aduh, kemarin ngomong udah berasa kayak punya negara, sekarang ngomong rakyat biasa. Aduh jengger, kebanyakan baygon sih lo. Terus kemudian sosokan takut, dia bilang bukan nomor telepon gue, mungkin dia ditaruh itu nomor telepon asistennya. Jelas-jelas semua orang sudah tahu itu nomornya siapa. Terus udah gitu deringnya juga udah telah tahu tuh dering siapa gitu loh. Jengger, kayaknya kebanyakan baygon. Bilang aja lu penakut jengger sama gue jengger. Jengger ya binti binong, penakut klewer menang bacot doang. Kecepirit kapalan. Terus kemudian padahal semua orang ya teman-temannya itu pada tahu tuh, teman-temannya kan semua yang dimusuh-musuhin sama dia, ini kan nomornya, ini kan iya ini nomornya. Oh ya udah jelas sudah tahu lah. Yang begini nih mulutnya ya kalau ngomong ya, ada nggak sih itu apa namanya stiker yang gini mulutnya tuh, yang begini mulutnya ada nggak guys? Harusnya ada ya mulutnya jengger kayak begini, kapalan pula. Prestasi kagak ada lu jengger. Prestasi lu tuh cuma cari ribut 12 tahun berkarya. Bohong banget 12 tahun berkarya. Kayak gue dong. Udah 20 tapi gue 18. Karena 2 tahun itu adalah masa transisi seseorang untuk mencapai sebuah karir. Kalau ibaratnya baru meletek jadi figuran udah lu hitungin termasuk berkarya, itu berarti salah jengger. Sekolah lagi lu jengger, sekolah cuman lulusan SD. Aduh udah banyakan bacot lu jengger, udah sosokan kepingin jadi jubir untuk seluruh artis Indonesia. Ngaca lu, jadi jubir artis seluruh Indonesia itu tidak melegalkan prostitusi dan narkoba jengger. Terus dia ini kegatelan, semua laki disosor, dicium-ciumin si kretek-kretek Mas Bima itu. Gatel banget, udah kayak ya maklum ya guys, janda permanen. Tapi gue dulu pernah jadi janda tapi nggak kayak gitu banget loh guys. Ini mah ya ampun gila DJ. Ya Allah, kan si Mas Bima itu udah punya bini gitu loh, kok gatel sama laki orang gitu loh. Amit-amit. Tidak bisa melihat perasaan orang lain gitu. Itu yang kalian mau jadi junjungan kalian, ha? Coba, bagaimana kita tuh harus bisa menghargai perasaan sesama wanita. Udah tahu Mas Bima Kretek, sampai Mas Bima Kretek tuh kaget ya waktu dicium kayak gitu. Gua ngeliat di akun gosip mana itu di Nyai Official. Ya ampun, secara gitu loh. Kecuali dia single pun juga ya oke lah ya. Tapi kalau misalkan si cowoknya udah punya bini, apa iya pantas gitu loh. Perempuan nyosor seolah-olah kepingin diajakin begituan gitu loh. Ya ampun.
ampun, emang pelakor sih ya. Jadi perusak rumah tangga orang, ngegoda giliran dilabrak sama bininya, sok-sokan playing victim. Astaga, perempuan-perempuan dajjal ini. Coba kalian perhatiin deh video-video dia. Selalu di mana-mana video dia, kebanyakan dia yang nyosor laki-laki, bukan laki-laki yang nyosor dia. Kadang dia nyosor ciumin laki-laki, nyosor main duduk di pangkuan laki-laki. Emang dasar jablek. Lontong Kempensky ya, memang kayak begitu guys. Hati-hati lo para laki-laki, ntar ya kalian pada kena AIDS. Dia ini lagi diari berkepanjangan yang tak berhenti-berhenti. Makanya dia tiap hari pakai pampers, itu ciri-ciri AIDS. Jadi kalian mesti para laki-laki kudu hati-hati ya guys terhadap jengger binti binong klewer dower kecepirit kapan. Guys, aku ngantuk guys. Nanti aja ya. Teter keberapa nih? Teter ke-10 dibuka. Ya, gue mau bubuk dulu. Ngantuk guys. Nanti akan ada cerita yang unik dan menarik. Bersama Dewi Persik. This is the real me. Dewi Persik. Jengger. Cie, di Dewi Persik autentik banyak yang nyerang gue dengan akun-akun bodongnya dong. Duitnya habis, hai jengger, buat bayar buzzer. Bisa bertemu lagi dengan yang lain. Handai tolan sih, handai tolan. Dimanapun berada. Pintu teter telah dibuka. Terus? Teng teng tera teng teng teng. Teng. Baru ya? Bukan iri ya guys, coba deh di Bima Pesantren ini emang nggak ada influencer yang benar-benar mempunyai citra yang baik gitu loh. Ini loh ya, yang benci sama ulama, benci sama kiai, benci sama ustadz ya. Tapi kalau kita ngambil positifnya mungkin mau dirangkul. Tapi kalau misalkan pidatonya gini pasti si kuyang jengger binti binong kewer-kewer kecepirit kapalan itu gini. Saya akan bebaskan prostitusi dan narkoboy. Gitu pasti. Ya mudah-mudahan dia ya di Bima Pesantren benar-benar jadi wanita yang soleha, wanita yang tahu etika, yang gak merong-merong sama ulama, yang gak merong-merong sama ustadz kiai, yang gak membuat bercandaan bacaan sholat. Ya guys, kita doakan seperti itu. Si Dajjal mau pidato, seks bebas, prostitusi akan ada apabila saya jadi kuyang.